Kamil dan Ahmad, keduanya adalah anak yatim. Mereka penghafal Quran. Kamil menghafal Al-Quran dalam waktu 6,5 bulan, 30 juz. Dan Ahmad dalam waktu 8,5 bulan. Selain itu, alhamdulillah mereka hafal Al-Quran lengkap dengan posisi ayat berapa, halaman berapa, di baris keberapa, artinya bahasa Indonesia apa, dan sekarang sedang penyempurnaan artinya dalam bahasa Inggris apa. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita lihat, kita cek hafalannya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan insya Allah mereka juga sudah menghafal hadis. Kalau Kamil kurang lebih 1.500 hadis dan Ahmad kurang lebih 600 hadis. Dan target berikutnya nanti setelah Lebaran, program mereka adalah mereka akan mulai mempelajari Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya bercerita sedikit nanti bagaimana tips mereka dalam menghafal, mari kita lihat sekarang bagaimana kekuatan hafalan mereka yang insya Allah peserta yang hadir di sini pun insya Allah bisa mengikuti langkah Ahmad dan Kamil, dan insya Allah bisa juga hafal seperti mereka. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk itu. Sekarang kita persilahkan mungkin kepada Ayahanda Haji Hanif dulu untuk mengecek hafalan, atau dari Syekh untuk ngecek hafalan Ahmad dan Kamil. Iya, boleh. Ini bawa Ayanda, ya Ayanda dulu ya. Mungkin mencoba Ahmad dan Kamil. 409 dari awal. 409 dari awal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Surat apa itu? Surat Ar-Rum. Ar-Rum, surat keberapa? 30. 30. Juz berapa? Yang ke-21. Juz 21. Ayat berapa? 42. Berapa? 42. 42. Masya Allah. Ya. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Katakanlah Muhammad, berjalanlah atau bepergianlah di bumi, maka lihatlah bagaimana keadaan orang-orang yang sebelumnya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Say Muhammad, travel in the land and see how was the end of those who before, where most of them are musyrikin. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya. Silakan kalau mau dimaju, dimundur. Ya, silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundur ke halaman 390. Mundur ke halaman 390. Ayat paling atas atau ayat paling bawah? Ayat paling atas. Ayat paling atas. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Di surah apa itu? Al-Qasas. Al-Qasas ayat berapa? 36. 36. Tolong artinya. Artinya? Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami yang jelas, mereka berkata, ini tidaklah melainkan penyihir yang membuat dan tidaklah kami mendengar tentang agama ini dalam bapak-bapak kami terdahulu. Oke, bahasa Inggrisnya. Then when Musa come to them with our clear ayat, they say this is nothing but
magic invented, and we heard not among our fathers the ancient. Oke. Ya. Mungkin silakan Ibu-ibu Ayahanda UBN berkenan. Iya, iya, Ayahanda, iya. Ya, senang sekali ketemu lagi Pak Ustadz. Saya cuma ingin mengingatkan yang pernah saya tanyakan dulu. Mungkin sekarang sudah dipelajari. Jadi 4 ayat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata yang ada kata syifaun di dalam Al-Quran. Ada 4 ayat, saya minta dibacakan ayatnya sama di mana letaknya. Memang agak berat karena saya juga nggak ngerti, saya nggak bisa, tapi mereka bisa. Ya. Saya curang karena saya pakai HP jadi bisa cari. Ya, satu mungkin loh. Saya begini, dimulai dari surat Yunus ayat 57 sayang, kamu bisa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sebelumnya panitia, ini mic-nya Ahmad mati. Tolong dikasih anakku yang satu ini yang ganteng ini. Oke, satu lagi saya Ahmad yang baca surah An-Nahl 69. An-Nahl 69. Syifa. Summa kuli. Naam. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Masya Allah. Sekarang saya baca pertengahannya ya. Huwa shifaa'u wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Saya baca di akhirnya ya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Akhirnya, ujungnya. Fussilat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa' والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hebat, Wow, dua jempol. Luar biasa sekali. Mungkin dari ibu-ibunya ada ya? Dari ibu-ibu mungkin? Ya, ada yang mau mencoba? Ada? Nggak apa-apa? Oh ya, adik itu ya. Mungkin mic-nya mohon dibantu panitia. Iya. Siapa? Iya. Oh, adik kecil kita ingin coba ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Iya, dari situ aja. Apa yang mau ditanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Ya,
Ya, dilanjut ya, Ahmad. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Benar? Ya, Masya Allah. Halaman berapa, Bang? Halaman berapa, Pak? 21. Malu-malu dia. Ayatnya, ayat. Ayat berapa? Iya. 138 sama 139. Cocok, Dek? Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong, Ibu, Pak. Iya. Ini anak kecil pemberani, ini generasi Islam yang luar biasa. Mungkin Ayah, kalau kita tanya nanti semua nih, pada pengen nanya semua ya kan? Sedikit triknya ya, gimana cara Ahmad dan Kamil ini? Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah anak-anak kita yang lain yang dari Medan pun juga dari Sumatera Utara pun bisa seperti Ahmad dan Kamil. Kuncinya yang pertama adalah ada kemauan. Mau apa tidak? Kalau mau 1000 cara, kalau nggak mau 1000 alasan. Dan alhamdulillah saat ini ada 2 orang dari Sumatera Utara, anak yatim yang di pondok kami, Pak Gubernur. Satu dari Nias dan satu dari Medan. Sekarang mondok di tempat kami dan alhamdulillah hafalannya dalam waktu 5 bulan. 5 bulan sekarang alhamdulillah baru dapat 7 juz. 8,5 juz ya. Jadi yang pertama adalah ada kemauan. Yang kedua adalah ada kesungguhan. Bersungguh-sungguh untuk mau menghafal. Ya. Bersungguh-sungguh, luangkan waktunya. Kita mau menghafal Quran, tapi waktunya lebih banyak main, lebih banyak pegang handphone, lebih banyak digunakan yang memang tidak bermanfaat. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, kuncinya adalah singkirkan musuhnya dalam proses menghafal. Musuhnya yang paling utama saat ini adalah handphone. Pada saat menghafal, singkirkan dulu handphone, matikan dulu handphonenya. Dan ini bukan hanya tips, ini bukan hanya untuk anak-anak, yang tua pun kalau mau insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena yang kita hafal ini adalah Al-Quran, suatu mukjizat. Yang ajaib itu adalah Al-Qurannya. Al-Quran itu pasti bisa dihafal, pasti bisa dipelajari, asal kita mau dan bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, kuncinya adalah harus rajin memurojaah, mengulang-ulang, harus diulang terus. Dan sebagai catatan, Ahmad dan Kamil, walaupun hafalannya tadi kita lihat seperti ini, setiap hari Ahmad dan Kamil memurojaah minimal 5 juz. Setiap hari 5 juz. Wah, lama? Enggak. Kalau kita sudah lancar, 5 juz itu paling lama hanya 2,5 jam. Hanya 2,5 jam selesai 5 juz itu. Luangkan waktu 24 jam satu hari Allah beri kita nikmat. Masa 2,5 jam atau 2 jam atau 1 jam, luangkan waktu untuk mengulang atau membaca Al-Quran. Hanya itulah tipsnya. Yang kuncinya kembali lagi bagi anak-anak yang disekolahkan di sekolah-sekolah atau di rumah-rumah tahfiz. Tolong jangan hanya diserahkan sepenuhnya kepada rumah tahfiz. Orang tua harus membantu, mengingatkan anak, mengontrol hafalan anak. Jangan hanya di rumah tahfiz paling hanya berapa jam. Jadi bersama orang tua lah mereka ini insya Allah akan bisa kuat hafalannya. Dan percayalah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa anak yang hafal Al-Quran kemuliaannya melebihi dari segala-galanya, melebihi dari seorang profesor doktor, melebihi dari orang yang kaya raya. Kenapa? Karena kalau anak kita bisa hafal Al-Quran, insya Allah kedua orang tuanya pun juga akan bisa masuk surga, dipakaikan jubah kemuliaan, dipakaikan mahkota kemuliaan. Belum tentu kalau anak kita didik yang lain akan bisa membawa kita seperti itu. Mungkin itu saja yang singkat yang dapat kami sampaikan.
Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik Waktu ya. terbatas. Jadi izin Bu ya. Ada lagi? Ini ada dari Pak Bupati dan surprise mungkin. Surprise ya, Masya silakan. Allah. Langsung ini Ya. mohon izin ada. Tapi surprise, iya Pak Bupati silakan Pak disampaikan. Iya, ini sedap ini Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, saya tidak sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu. Tadi kami berbincang-bincang dengan Bupati Deli Serdang. Tanda syukur kami kepada Allah dan kami bangga. Jadi kami mau berikan surprise kepada anak kami Ahmad dan Kamil 10 juta satu orang. Masya Allah, takbir. Terima kasih banyak Pak Bupati. Pak Bupati ini satu persatu ya Pak ya? Wah, dari Pak Bupati Labuan Batu Utara ya Pak ya? Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim menyampaikan rasa hormat kepada Dada dan seluruh hadirin yang hadir pada acara ini. Saya menyumbangkan 2 hadiah umroh untuk acara Dada. Allahu Akbar, takbir. Terima kasih Ini dari Pak Hasim, terima kasih Pak. Terima kasih kita Terima ucapkan kasih. kepada Masya Allah. Bapak Bupati dari Labura dan begitu juga dari Deli Serdang dan Pak Hasim yang telah ikut berpartisipasi. Kemudian sebelum ditutup Buya, mohon izin tidaklah memuji tapi membesarkan nama Allah. Mohon izin Ahmad dan Kamil menyebutkan beberapa ayat yang ada kata-kata Hanif di dalam Al-Quran. Kami persilahkan. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم Allah. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Allahu Akbar. وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jazakumullah khair. Terima Jazakumullah kasih khair. Buya Terima kasih buat atas penampilannya. Yang pasti tadi harus ada kemauan yang ya Buya ya, ada kemauan, kesungguhan, jauhkan musuhnya ya. Dan pasti murojaah ya tiap hari itu 5 juz mungkin 2,5 jam ya. Udah lancar ya. Kalau lancar. Setengah juz juga nggak apa-apa. Oh iya, yang pasti ada kemauan ya. Oh, benar sekali. Baik, terima kasih kepada Ahmad dan Kamil. Ya nanti mungkin kalau ada yang mau tanya lagi bisa langsung ya di belakang ataupun nanti di masjid bisa. Ya terima kasih Ayah. Ya sukses buat Ahmad dan Kamil. Mohon